Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Nah, jadi di video ini saya akan membahas salah satu kasus yang lagi rame, yaitu tentang seorang dokter yang melakukan tindakan asusila atau pencabulan terhadap salah satu keluarga pasien. Nah, kronologi singkatnya, jadi ceritanya keluarga pasien ini adalah seorang perempuan yang berasal dari Bandung. Nah, si anak ini tadi ceritanya menunggu seorang bapaknya yang sedang sakit. Nah, ketika bapak tersebut sedang berada di ruang ICU, ternyata bapak ini membutuhkan segera untuk ditransfusi darah. Nah, ketika dicek-cek, akhirnya kebetulan oleh dokter tersebut bahwasannya si anak ini cocok dengan jenis darahnya ataupun golongan darah yang dibutuhkan oleh si bapak. Nah, dari sinilah mulai sebuah kronologi atau mulai sebuah musibah yang dialami oleh seorang keluarga pasien tersebut. Lalu dari kejadian tersebut muncullah sebuah trauma yang sangat dalam ya yang dialami oleh si keluarga pasien tersebut. Kita cek dulu video beritanya. Tak ada yang disampaikan PAP saat dihadirkan di depan wartawan. Mahasiswa program pendidikan dokter spesialis jurusan anestesi Universitas Padjadjaran ini ditangkap setelah diduga tega melakukan pemerkosaan terhadap FH yang tengah menunggu ayahnya dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Modus pria berusia 31 tahun ini sungguh keterlaluan. Dokter residen anestesi ini menjelaskan kepada korban bahwa sang ayah dalam kondisi kritis sehingga membutuhkan darah. Tidak mau kehilangan ayah, FH pun bersedia mendonorkan darahnya. FH kemudian dibawa ke sebuah ruangan di lantai 7 rumah sakit. Di sana, pelaku pura-pura melakukan cross-match atau pencocokan jenis golongan darah. Pelaku kemudian menginfus korban dan memasukkan obat bius melalui selang infus. Tersangka memasukkan. Ya, sungguh bejat apa yang dilakukan oleh dokter tersebut ya. Dia mengatakan bahwasanya ayahnya atau bapaknya itu sedang dalam kondisi kritis. Kemudian si dokter ini mengajak si korban ini ke lantai 7 untuk dilakukan check up lah intinya. Untuk pengecekan cocok atau tidak darah tersebut. Nah, setelah dicek ternyata si dokter ini mengatakan, wah bahwasanya darah kamu itu cocok ini untuk kepada bapak kamu. Akhirnya karena si anak ini tadi takut kehilangan orang tuanya, jadi dia mengiyakan. Nah, setelah beberapa kali percobaan dan katanya itu sempat 15 kali dicoba untuk pengecekan darah atau sampel darah. Namun yang terakhir itu si dokter menyuntikkan sebuah cairan di dalam infus dan ternyata itu adalah cairan bius. Disinilah mulai petaka itu terjadi. Si dokter melancarkan aksinya hingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Kami sampaikan bahwa untuk modus operandi dari tersangka PAP adalah dokter pelajar dari salah satu universitas di Kabupaten Sumedang yang sedang mengambil spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Modus tersangka PAP yaitu melakukan pengecekan darah terhadap keluarga pasien yang mana korban merupakan anak dari salah satu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan TKP yang terjadi dan akibat dari dugaan tidak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Triguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis
anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak yang sesuai dengan KTP dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial Saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Ya, dari kejadian ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan, katanya orang tuanya atau bapaknya si korban ini akhirnya meninggal dunia. Koreksi apabila saya salah. Dari kejadian tersebut jelas menimbulkan trauma yang sangat dalam bagi korbannya. Karena kenapa? Korban itu pasti akan mengalami ketakutan seumur hidupnya. Mungkin ketika suatu saat dia akan berobat lagi ataupun pergi ke rumah sakit, ya akan menimbulkan ketakutan yang tidak bisa dihindari. Dan parahnya menurut saya hukuman 12 tahun untuk dokter ini tidak cukup. Selain bapaknya meninggal dan meninggalkan trauma juga yang sangat lama seumur hidup kepada si korban. Jadi intinya setinggi apapun pendidikan kita, kalau kita tidak memiliki adab yang baik, maka ya nggak ada gunanya juga adab sopan santun. Jadi harus seimbang antara adab, sopan santun, dan ilmu agar terciptalah manusia yang bisa memiliki martabat yang tinggi atau bisa menghargai orang lain. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe channel ini agar terus berkembang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.